Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang interpolasi linier. Misalkan di dalam sebuah diagram kartesius, kita mempunyai sebuah grafik tanpa kita tahu persamaan grafiknya. Nah, kalau misalnya kita tahu persamaan grafiknya, kita bisa menggunakan metode lain, yaitu metode setengah interval. Di dalam grafik tersebut atau kurva tersebut hanya diketahui dua buah titik. Ya. Nah, titik tersebut, titik yang pertama berarti di sini x0, fx0. Titik yang kedua adalah titik x1, fx1. Dari kedua titik tersebut kita bisa tarik garis, yaitu garisnya garis lurus atau garis linier. Dari garis tersebut, misalnya kita ingin mengetahui sebuah titik itu nilai x-nya berapa dan nilai fx-nya itu berapa. Tanpa kita tahu titik tersebut berada di tengah-tengah ataupun agak sebelah kanan ataupun agak sebelah kiri ya. Nah, misalnya titik tersebut kita kasih nama x, fx. Nah, dari kedua titik tadi, maka kita bisa mengetahui titik yang x, fx ini x-nya berapa, fx-nya berapa. Coba kita perhatikan segitiga, ya, segitiga yang besar, yang ini. Kita coba tarik segitiganya, ya. Nah, itu kemudian segitiga yang kecil, kita tarik segitiga yang kecilnya. Nah, dari kedua segitiga itu kita bisa menemukan rumus untuk mencari x sama dengan ataupun fx sama dengan. Nah, di sini kita tahu bahwa dari segitiga yang kecil di sini adalah panjangnya x1 kurang x0. Nah, untuk segitiga yang besar berarti x1 kurang x0. Nah, untuk yang garis birunya kalau segitiga kecil berarti fx kurang fx0. Kalau untuk segitiga besar berarti fx1 kurang fx0. Kedua segitiga tersebut merupakan segitiga sebangun. Jadi kita bisa melakukan perbandingan, yaitu segitiga yang kecil berbanding dengan segitiga yang besar. Perbandingannya adalah garis yang biru di segitiga yang kecil berbanding dengan garis yang biru di segitiga yang besar. Sama dengan garis yang kuning di segitiga yang kecil berbanding dengan garis yang kuning di segitiga yang besar. Maka perbandingannya menjadi fx kurang fx0 per fx1 kurang fx0 sama dengan x kurang x0 per x1 kurang x0. Nah, kemudian kita kali silang. Berarti jadi fx0 kurang fx0, maaf, fx kurang fx0 kali x1 kurang x0, kemudian fx1 kurang fx0 kali yang atas ya, kali x kurang x0. Nah, kemudian setelah itu, karena yang kita cari misalnya di sini adalah fx-nya, maka si x1 kurang x0 kita pindahkan ke kanan, karena kali berarti jadi bagi. Nah, setelah itu karena yang kita cari adalah fx, maka min fx0 pindah ke kanan jadi positif. Maka menjadi fx sama dengan fx0 tambah fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0 kali x kurang x0. Dan ini merupakan fungsi fx yang kita cari jika dua buah titik diketahui. Nah, bagaimana kalau misalnya x-nya yang akan kita cari? Nah, dari rumus yang ini ya, kita balikan kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, berarti jadi fx1 kurang fx0 sekali x kurang x0 sama dengan fx kurang fx0 kali x1 kurang x0 ya. Karena yang akan kita cari x kurang x berarti fx1 kurang fx0 kita pindahkan ke kanan maka jadi dibagi. Nah, kemudian yang kita cari adalah x, maka min x0 pindah ke kanan jadi positif. Maka x sama dengan x0 tambah fx kurang fx0 per fx1 kurang fx0 kali x1 kurang x0. X dan fx ini adalah titik yang kita cari jika dua buah titik ini diketahui datanya ya.
Contoh, tentukanlah perkiraan jumlah penduduk di negara A pada tahun 1968 berdasarkan data berikut. Data yang ada adalah tahun 1960, jumlah penduduknya ini dalam juta jiwa ya, 179,3. Pada tahun 1970 jumlah penduduknya adalah 203,2. Penyelesaiannya, ingat, di sini ada rumus untuk mencari fx dan xx. Karena yang ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 1968, jumlah penduduk berarti kalau jumlah penduduk maka yang kita cari adalah fx ya. Nah, kita tinggal substitusi, berarti x-nya kita ganti dengan 1968. Fx 0-nya berarti 179,3, kemudian Fx 1-nya 203,2, Fx 0-nya adalah 179,3, kemudian X 1-nya adalah 1970, X 0-nya adalah 1960, dan X-nya adalah yang kita cari 1968 dan X0-nya adalah 1960. Nah, di sini 1970 kurangi 1960 berarti 10. 1968 kurang 1960 berarti 8. Nah, di situ 8 sama 10 bisa kita sederhanakan jadi 4, 5. Tidak disederhanakan juga tidak apa-apa. Kemudian 203 kurang 2, 203,2 kurang 179,3 itu hasilnya adalah 23,9. Kemudian dari 23,9 kali 4 dibagi 5 hasilnya adalah 11,12. Maka jumlah penduduk pada tahun 1968 adalah 179,3 ditambah 19,12 berarti 198,42 juta jiwa. Sekarang kita lihat perbandingannya berdasarkan grafik. Kalau misalnya data yang pertama itu mempunyai 2 buah titik, yaitu pada tahun 1960 dan 1980. Kemudian data kedua mempunyai 3 titik, yaitu 1960. Kemudian tambah 1968 yang kita cari dan 1980. Kalau misalnya terdapat 2 buah titik, kalau kita tarik garis, maka garis tersebut adalah garis lurus. Nah, kalau dari 3 buah titik kita tarik garis, maka garisnya jadi garis melengkung seperti ini ya. Nah, semakin banyak titik yang kita cari, maka grafik tersebut, data tersebut adalah semakin halus dan semakin detil. Maka interpolasi linier bisa kita gunakan adalah untuk memperhalus kurva atau mendetilkan kurva. Karena di sini semakin banyak titik-titik, maka kurva tersebut semakin halus dan datanya semakin lengkap. Terima kasih.